Di perjalanan lu untuk nyampe titik kesuksesan ini akan ada waktu ya, rentan waktu yang cukup lama yang lu rasa lu tidak jalan ke mana-mana. Ketika gue masih jualan minyak rambut, gue masih jualan sedotan, itu rasanya lama ya, kadang setahun tuh nggak ada hasil. Akan ada periode panjang gue sebutnya di sini. Ini akan menguji siapa yang beneran mau untuk sukses dan siapa yang pemalas. Jangan punya kebiasaan untuk bohongin diri sendiri. Hari ini lu bilang, "Oke, saya mau sukses ya, saya udah sakit hati, saya nggak mau melakukan hal yang sama lagi." Besok lu udah berubah lagi. Akan ada waktunya lu benci dengan apa yang lu lakuin, lu kurang puas dengan apa yang lu lakuin. Lu udah kerja keras ya, semaksimal mungkin tapi hasilnya belum kunjung datang. Ketika lu stres, lu capek, lu berhenti, itulah kenapa 99% gua sebutnya orang di negara ini akan mati dengan miskin. Ketika ada gunung, ada emas di atasnya, 100 orang yang naik, 90 itu udah nyerah di tengah-tengah. Entah dia alasan kedinginan, dia alasan kenapa, ke sini, ke situ. 9-nya coba naik ke puncak yang paling atas yang udah licin sekali, lalu tergelincir jatuh. Ada yang kakinya patah, ada yang mati. Dan akhirnya akan ada satu orang yang nyampe paling atas dan pegang emasnya. Kalau jalannya gampang, itu kayak cuman jalan di taman berbunga, jalan ke depan 100 orang jalan terus dapat emasnya 100-100-nya, apakah ada value emasnya? Jawabannya enggak. Emas itu ada value karena susah didapatkan. Ketika satu orang itu dapat semua emasnya, dia jadi raja. Kalau lu biarin emosi itu mengontrol diri lu akan sama seperti orang lain. Ya ketika udah setengah naik gunungnya, "Ah males, capek, ini." Lu alasan terus nanti jadinya. Alasan itu adalah kebohongan yang elegan. Lu harus bunuh yang namanya pecundang di dalam diri lu. Ketika lu lihat keluarga lu miskin, lu nya juga miskin, lu diajari pakai cara-cara miskin, lu gampang sekali ya untuk tunjuk orang, "Oh ini dia mesin cuci," gitu. Padahal lu nggak lihat prosesnya 20 tahun gitu. Pelajari orang yang hidupnya lu mau contoh, lu mau naik gunung, ya lu pelajari orang yang bisa naik gunung. Masa lu mau naik gunung, lu belajar sama orang yang nggak pernah naik gunung? Hidup gua itu berubah paling banyak ketika gua stop dengerin. Gua nggak peduli mau orang suka sama gua atau enggak. Gua hanya pengen asosiasiin diri gua dengan orang yang punya visi yang sama. Gua cuma dengerin mungkin nggak nyampe 200 orang total semua di internet gitu kan. Dan mungkin di kehidupan nyata nggak lebih dari 11 orang yang gue pengen dengerin opininya. Kalau lu nggak bersiap, akan ada momennya di dunia ini lu akan jadi sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Ketika semua karyawan data entry, karyawan level 1 gue sebutnya, orang yang nggak berguna, itu akan digantikan dengan artificial intelligence bahwa lu nggak ada tempatnya lagi nanti. Jangan cuman semangat di awal dan nggak selesai lombanya. Ingat, hidup ini bukan cuman sprint, tapi ini adalah maraton yang panjang sekali. Ini naik gunung yang besar sekali dan tinggi sekali. Kesuksesan tuh benci sama orang yang namanya munafik. Ketika lu jadi pembenci orang kaya, "Oh dia ini begini karena begini." Lu akan diludahin balik sama uang. Lu harus kejar yang namanya keahlian di dunia ini bukan cuman sekedar pamer. Investasi di ilmu bukan investasi untuk pamer.